program Night Call bersama saya Pendeta Miti dari Tanjung Selor. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan mengakhiri aktivitas kita malam hari ini. Mari Ibu Bapak persiapkan terlebih dahulu bacaan kita dari Mazmur 119 ayat 145 sampai dengan 150. Mazmur 119 ayat 145 sampai dengan 150. Sebelumnya mari berdoa. Terima kasih Tuhan Allah bahwa Engkau telah mengawal perjalanan kami, giat aktivitas kami sepanjang hari ini hingga tiba pada malam ini. Sebelum kami mengakhiri giat layan kami, kerja kami mau bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu agar firman yang kami baca dan renungkan menjadi refleksi kami akan aktivitas kami sepanjang hari ini. Maka bersabdalah ya Tuhan Allah, kami telah sedia mendengarkannya. Amin. Saya akan membaca dari terjemahan baru 2, Mazmur 119 ayat 145 sampai dengan 150. Maka firman Tuhan demikian. Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ketetapan-ketetapan-Mu hendak kupegang. Aku berseru kepadamu, selamatkanlah aku. Aku hendak berpegang pada peringatan-peringatan-Mu. Pagi-pagi buta aku bangun dan berteriak minta tolong. Aku berharap pada firman-Mu. Aku terjaga di setiap waktu jaga malam untuk merenungkan janji-Mu. Dengarlah suaraku sesuai dengan kasih setia-Mu. Sesuai dengan hukum-Mu, ya Tuhan, buatlah aku hidup. Orang-orang yang mengejar aku dengan maksud jahat mendekat, mereka jauh dari Taurat-Mu. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita, terpujilah Kristus. Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, terkesan bahwa pemazmur sedang meminta pertolongan dari Tuhan, dikarenakan dia dikejar-kejar oleh orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya. Akan tetapi, sebegitu gigihnya seorang pemazmur berseru kepada Tuhan, bahkan meminta pertolongan kepadanya, seolah-olah Tuhan diam terhadap seruan si pemazmur. Nah, karena Tuhan sepertinya diam saja terhadap seruan si pemazmur, pemazmur tidak lalu mencari jawaban di tempat lain, Ibu Bapak. Ia mencari jawaban, mencari petunjuk Tuhan lewat kembali membaca, kembali menelusuri ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, perhatikan baik-baik. Inilah yang akan terjadi jika kita berseru meminta pertolongan kepada Tuhan, lalu kemudian seolah-olah Tuhan itu diam. Banyak kejadian Ibu Bapak, ketika kita betul-betul mengalami keterpurukan lalu kemudian kita meminta pertolongan, tapi Tuhan diam, maka yang sering kali terjadi, kita kecewa. Dalam banyak kasus seolah-olah Tuhan diam itu dan dijadikan alasan bagi kita untuk memberontak. Kita menjadikan seolah-olah Tuhan diam itu sehingga kita menjadi orang-orang yang gampang ngambekan, merajuk, marah. Bahkan tidak jarang ketika kita berseru kepada Tuhan dan seolah-olah Tuhan diam, kita melakukan kejahatan. Supaya masalah kita selesai, kita melakukan kecurangan.
bahkan tidak jarang mencari jawaban di tempat lain. Tapi tidak dengan pemazmur, Ibu Bapak. Pemazmur justru ketika dia melihat bahwa sepertinya Tuhan diam saja, dia justru mencari jawabannya dengan kembali membaca, kembali menelusuri ketetapan-ketetapan Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan, bahkan firman serta hukum-hukumnya dan perintah-perintahnya. Maka di akhir malam ini, sebelum kita beristirahat, sepanjang hari ini mungkin kita lalui dengan begitu banyak permasalahan kehidupan. Mungkin kita sudah berseru kepada Tuhan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak jawab. Mari Ibu Bapak, saya mengajak kita semua untuk belajar dari pemazmur. Belajarlah bahwa ketika seolah-olah Tuhan diam saja dengan permasalahan hidupmu, itu berarti kita harus mencari jawaban Tuhan di dalam firman-Nya. Kita harus seperti pemazmur, Ibu Bapak, berpegang pada ketetapan Tuhan dan peringatan-peringatannya. Dengan kata lain seperti ini, Ibu Bapak, jangan karena kita mau jawabannya cepat, kita lalu cepat-cepat juga bertanya, berseru. Padahal sebenarnya kita yang malas berpikir, kita yang malas membaca, kita yang malas untuk memahami firman Tuhan. Pemazmur mengajak kita untuk kita harus membaca berulang-ulang, mengingat, menelusuri apa yang sudah Tuhan tetapkan. Apa yang menjadi peringatannya? Apa yang menjadi hukumnya? Aturan main yang sudah ditetapkan Tuhan. Bagaimana perintahnya dalam kehidupan kita? Ketika kita punya masalah dan seolah-olah Tuhan diam, maka kita harus kembali membaca ulang firman-Nya, lalu kemudian berpikir. Karena sebenarnya Tuhan sudah terlebih dahulu memberitahu apa yang Dia kehendaki. Tuhan sudah memberitahu jalannya, yang kalau kita jalani, kita akan sadar bahwa Tuhan sudah lebih dahulu menjaga dan menolong kita ketika kita menghadapi permasalahan kehidupan, ketika kita menghadapi orang-orang yang niatannya jahat. Seperti lampu lalu lintas, Ibu Bapak. Dia itu dibuat ada supaya kita selamat. Moda-moda transportasi dengan peraturan-peraturannya itu ada untuk diikuti dan ditaati supaya kita mendapatkan keselamatan. Begitu pula dengan firman Tuhan, Ibu Bapak. Ketika kita punya masalah, lalu seolah-olah Tuhan diam, maka carinya bukan di tempat lain, carinya di dalam firman Tuhan. Yang kedua, ketika kita punya permasalahan kehidupan lalu ternyata lambat perjalanannya, kita harus selalu mengingat bahwa janji Tuhan itu pasti. Janji Tuhan itu ya dan amin. Bahwa masa depan itu pasti dalam kehidupan kita. Karena itu Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, ketika kita melihat bahwa ternyata seolah-olah Tuhan diam saja, tidak peduli, sebenarnya Tuhan sudah menyediakan pertolongan. Tuhan sudah menyediakan jawaban sebelum kita meminta. Karena itu di malam hari ini mari kita menemukan jawaban Tuhan
atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan terus berlandaskan pada ketetapan-ketetapannya, pada firman Tuhannya, pada setiap hukum-hukumnya, dan pada setiap perintah-perintahnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai ketemu di program Morning Call selanjutnya. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Kami belajar untuk terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terus mencari jawaban dari ketetapan Tuhan ketika kami diperhadapkan dengan permasalahan kehidupan. Maka biarlah Tuhan Allah, ketika kami hendak beristirahat, kami mendapatkan ketenangan iman untuk memulihkan kondisi tubuh kami, untuk memulihkan segala sesuatu dalam kehidupan kami, sehingga ketika kami bangun besok pagi, kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan untuk terus menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih sekali lagi Tuhan atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini doa kami dalam kasih Yesus Kristus kami memohon. Amin. Sampai berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Kesehatan, Gria Husada Surabaya membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi, yaitu pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.